Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 hal yang mendasari refleksi saya dalam homili kali ini. Yang pertama, kita mengadakan atau membuka novena Santo Antonius dari Padua. Dan dengan membuka atau memulai novena kita Santo Antonius Padua ini, kita kemudian melihat bahwa di dalam sejarah Santo Antonius Padua itu tanda kutip berhasil membuat banyak orang mengalami kedamaian hati. Yang kesulitan ini itu susah hatinya berdoa dan mendapat pertolongan, hatinya damai. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tema novena kita dalam pembukaan ini adalah tema ulang tahun Keuskupan. Seraya mensyukuri anugerah anak dan remaja, kita diajak untuk berjalan bersama. Berjalan bersama, membangun hidup sebagai komunitas yang semakin transformatif, yang semakin dialogal, dan apalagi satu lagi. Apalagi? Misioner. Oh, masih Keuskupan Bogor, jadi bisa jawab ya. Dan misioner. Itu hal yang kedua, bahwa ada tekanan di sana soal jalan bersama. Jalan bersama itu kan kalau orang-orangnya nggak damai, nggak akan bisa jalan bersama ya. Yang ada gontok-gontokan bersama gitu. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga adalah bacaan Injil hari ini. Dan menarik bahwa dalam konteks untuk mendapatkan damai itu, dalam konteks untuk berjalan bersama itu, Tuhan Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengingatkan kepada kita untuk menghormati hidup setiap pribadi. Menghormati hidup setiap pribadi. Nah, saudara-saudari, kemudian saya merefleksikannya begini. Kita itu kan saat ini sulit sekali ya namanya merasakan hati yang damai. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari gampang damai gitu ya, itu ya puji Tuhan. Kalau hatinya itu gampang damai itu ya puji Tuhan. Tapi saya pribadi kadang-kadang mengalami kesulitan yang namanya sungguh damai dalam hati itu. Ada begitu banyak hal yang bisa menyebabkan situasi zaman. Misalnya ya situasi zaman, kita itu kan begitu banyak hal yang kita terima, yang masuk ke dalam diri kita, apalagi yang sangat aktif di media sosial, apalagi yang suka hate speech itu di media sosial gitu kan ya, yang suka akun-akun gosip di media sosial gitu kan ya. Jadi seolah-olah apapun itu menjadi kebenaran sehingga semua cari apa? Kita seolah-olah tidak mempunyai semacam pegangan yang jelas bagaimana kita harus hidup. Menurut ini begini, menurut itu begini dan sebagainya. Tidak jelas. Maka karena kesulitan mendapatkan pegangan hidup, bagaimana kita bisa damai? Lalu kemudian yang tidak bisa kita pungkiri adalah kita itu mudah-mudahan tidak benar, tetapi umumnya sulit sekali yang namanya keluar dari egoisme kita. Sulit keluar dari yang namanya egoisme. Enggak, Romo, saya suka membantu orang lain. Iya, tapi boleh bertanya, membantu itu untuk apa? Apakah karena Tuhan menghendaki atau supaya kan ya, supaya saya diingat, supaya saya dikenal. Tidak dosa, tetapi akhirnya kan tetap kembali kepada diri saya. Bahkan bisa jadi menolong itu, orang lain itu pun hanya menjadi objek dari kebutuhan saya. Bisa jadi ya. Dan hal lain juga yang menggambarkan kita sulit namanya keluar dari egoisme kita itu kan selalu menginginkan sesuatu. Dan kalau bisa yang cepat, yang instan.
Bahkan dalam hidup berkeluarga pun seolah-olah apa yang saya inginkan, harapkan itu harusnya ada. Misalnya dalam keluarga, kita itu kan gampang, misalnya anak atau pasangannya gitu bertanya, boleh enggak aku ini, boleh enggak aku itu, boleh enggak dan sebagainya. Ketika pertanyaannya hanya ke situ, artinya kan kebutuhan saya. Dan satu cerita misalnya, saya pernah tugas di seminari dan saya tidak tahu mungkin generasi sekarang seperti itu. Yang namanya anak-anak di seminari itu waktu itu ya, sekarang mungkin lebih baik. Tahunya itu ketika izin hanya soal boleh atau tidak boleh. Jadi diajak untuk berpikir kritis itu sulit. Suatu kali begini, ada anak-anak baru pulang live in dan sebagainya, pasti capek. Saya memikirkan kesehatan mereka harus istirahat. Tapi kemudian ada yang datang ke saya, Romo, kan kami besok libur, boleh enggak kami futsal? Terus saya hanya mengatakan begini, kalian kan baru pulang, coba beri penjelasan kepada saya, kenapa tidak istirahat? Kenapa harus futsal? Terus, jadi enggak boleh Romo? Loh, saya kan bertanya, ya terima kasih Romo. Enggak jawab dia, pergi. Lalu datang orang kedua, Romo, kami mau izin futsal. Aduh, ini mulai menguji kan ya. Damai, saya bilang gitu kan ya, tenang saya bilang. Terus saya katakan begini, mau izin futsal ya? Iya Romo. Tadi temanmu cerita enggak? Enggak Romo. Ya sudah kalau gitu saya katakan lagi, coba kalian baru pulang, mengapa kalian tidak istirahat supaya sehat? Kenapa harus futsal? Saya bilang. Jadi nggak boleh Romo. Astaga, saya bilang. Langsung saja saya jawab, ya nggak boleh. Saya bilang. Lalu datang orang ketiga yang dianggap anak terbaik di kelas itu, yang paling saleh di kelas itu, datang. Baru datang sudah langsung saya omeli. Kamu orang bodoh ketiga yang datang. Kemudian yang ditanyakan tetap sama, soal boleh atau tidak gitu kan ya. Jadi memenuhi kebutuhan saja, keinginan saja, boleh atau tidak. Untuk memikirkan sesuatu itu sulit. Maka supaya win-win solution begitu kan ya. Saya agak bijaksana waktu itu. Waktu itu ya, bukan enggak sekarang. Saya katakan begini, baik karena kamu adalah orang bodoh ketiga yang datang ke saya itu penuh belas kasih, saya bilang begitu. Baik, silahkan kalian futsal. Dengan satu syarat, jam 4 mulai, sebelum maghrib tidak ada yang boleh masuk seminari. Semua harus main, saya bilang begitu. Kan mereka yang izin. Kan mereka izin atas nama bersama kan ya. Saya bilang, oke, boleh, saya bilang gitu. Terus pokoknya sebelum maghrib kalau ada yang masuk, semua saya pulangkan, saya bilang begitu. Saya usir dari seminari, saya bilang begitu. Akhirnya mereka mau nggak mau sepakat karena mereka yang izin kan. Mereka main. Jam 5 lebih sudah mulai capek kan, udah 1 jam kan ya. Saya datang ke lapangan, saya duduk saja sambil baca. Saya duduk saja di situ. Lalu ada yang datang, Romo sudah capek, maghrib. Saya bilang gitu. Romo ini maghrib, saya bilang gitu. Nah, saya hanya mau mengajak mereka untuk memikirkan sesuatu begitu loh ya. Bukan hanya memikirkan maunya saya. Dan bisa jadi hal-hal seperti itu kan juga ada ya dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Hanya memikirkan boleh enggak ini, boleh enggak itu. Tidak berpikir yang lebih luas. Nah, maka dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih, kesulitan untuk keluar dari diri sendiri egoisme itu kemudian mendatangkan kegelisahan juga. Seolah-olah apa yang saya inginkan itu tidak berhasil. Apa yang saya inginkan tidak tercapai. Apa yang saya harapkan itu tidak ada. Kita melupakan ada banyak hal yang ternyata itu baik. Misalnya dalam hidup keluarga tadi, kalau hanya soal bertanya, boleh enggak ini, boleh enggak itu, seolah-olah ketika dikatakan tidak boleh, haknya tidak terpenuhi.
yang masih sekolah saja misalnya ya, yang masih sekolah, Pak boleh nggak aku main? Nggak usah. Wah aku kan boleh ini macam. Seolah-olah keinginannya tidak tercapai kan ya. Boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Dia lupa bahwa bisa sekolah itu kan anugerah. Ya. Sekali lagi ya, bisa sekolah itu kan anugerah. Pak pengen baju ini, baju itu dan sebagainya. Loh kamu bisa pakai baju bersih itu kan anugerah. Lalu ada lagi, istri menerima semua gaji dari suami. Ketika berkurang sedikit, marah-marah. Suami juga kalau tidak diberi jatah, marah-marah juga. Dibuatkan kopi, biasa saja. Seolah-olah itu kewajiban istri. Tadi soal memberi gaji juga seolah-olah kewajiban suami. Hanya berhenti pada itu. Ada suatu nilai yang kita lupakan, bahwa kita itu diajak melihat ada begitu banyak hal baik yang kita terima dari orang. Misalnya lagi dalam keluarga, kita terbiasa nggak mengatakan tolong. Hal sederhana ya, tolong. Kalau nggak kan cuma ini, ambilin itu dong. Oh ini nih, kamu anak masa nggak nolak sama orang tua? Seolah-olah anak itu, tanda kutip ya, hanya menerima suruhan seperti itu, tidak boleh mendengarkan kata tolong. Begitu juga anak ke mamahnya, mah ambilin itu. Kalau nggak diambilin marah-marah. Dengan kata tolong kan sebetulnya gambaran sederhana, orang mau melihat ada begitu banyak hal baik ya, tidak hanya diri sendiri, ada begitu banyak hal baik yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian terima kasih. Tadi saya katakan, sudah gajinya semua dikasihkan, dilihatnya kewajiban saja. Pernah nggak para istri mengatakan ketika sudah dimasukkan ke rekening istri itu ya, pernah nggak ngomong, Pak makasih ya? Pernah nggak seperti itu? Ketika suami dibuatkan kopi misalnya, Mah terima kasih ya. Pernah nggak yang seperti itu? Mulai senyum-senyum gitu kan ya. Anak-anak yang mau berangkat sekolah, pernah nggak bilang terima kasih Mah, Pak saya bisa sekolah? Kabur saja. Pulang juga sampai harus dicari-cari. Itu sekali lagi ada hal-hal sederhana yang mau mengajak kita tuh melihat ada banyak hal baik. Maka tadi dalam bacaan Injil diingatkan hal-hal sederhana itulah sebetulnya kita diajak untuk menghargai kehidupan itu. Tadi ketika bicara tentang jangan membunuh, itu kan tanda kutip harafiah memang membunuh. Dalam perjanjian lama, jangan membunuh itu memang perintah untuk menghormati, melindungi martabat manusia. Tetapi Yesus kemudian memperluas. Membunuh itu bukan soal menghilangkan nyawa saja, tetapi menjaga, melindungi martabat setiap manusia itu, bahkan tadi melalui kata-kata. Kata-kata itu yang bisa tanda kutip mencelakai orang. Ketika dikatakan orang itu berarti nunjuk orangan ya, nunjuk yang jahat pada orang. Ketika kita gibah orang lain, masuk neraka. Ya, tadi dikatakan begitu loh dalam bacaan Injil. Kita itu banyakkan gibah orang lain. Pernah nggak kita melihat memuji kebaikan orang lain? Yang paling gampang adalah gibah. Dan dengan cara itu sebetulnya sekali lagi kita itu kurang menghargai kehidupan. Kita kurang menghargai martabat setiap orang. Memang yang namanya tiap orang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Apakah kita kemudian juga merasa atau menjadi orang yang lebih baik dari yang lain? Tidak juga. Yang lain pun bisa lebih baik dari kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengawali novena ini, perjalanan bersama dengan Santo Antonius dari Padua ini, kita diajak untuk sungguh menyadari bahwa pertama-tama hidup kita itu selalu hidup bersama.
kita tidak pernah dan tidak mungkin hidup sendiri. Kita selalu ada bersama dengan orang lain. Seorang anak pun ciptaan itu ada karena kebersamaan dua orang. Tidak mungkin seorang anak itu tiba-tiba muncul dari seorang laki-laki saja atau seorang perempuan saja. Tidak mungkin anak itu keluar dari batu. Tapi seorang anak adalah hasil dari kebaikan dua orang. Dua orang yang baik-baik saja. Itu baru soal pembuahannya. Begitu lahir, langsung lihat ada orang lain. Di rumah tidak sendiri, di masyarakat tidak sendiri. Tetapi kesadaran bahwa hidup itu ada bersama dengan orang lain sangat sulit. Karena apa? Karena tadi kita selalu melihat saya. Keinginan saya, harapan saya, milik saya, maunya saya dan sebagainya. Dan itulah yang membuat kita tidak tenang, tidak damai dalam diri sendiri, apalagi hidup bersama dengan orang lain. Kalau kita gibah orang lain itu kan artinya kan tidak pernah damai dengan orang lain. Maka dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk menyadari dan kemudian untuk membangun cara hidup yang sungguh mencintai kehidupan. Mencintai martabat diri dan martabat sesama kita. Dan dengan cara inilah kita mau membangun perjumpaan yang menjadi syarat jalan bersama, membangun perjumpaan, membangun kebersamaan yang membawa damai. Karena bagaimanapun juga damai itu suatu yang sulit. Maka dengan cara-cara sederhana yang tadi misalnya saya sampaikan, bagaimana dengan kata-kata tolong, dengan kata-kata terima kasih, dengan kata-kata maaf. Sebetulnya kita diajak melihat ada begitu banyak hal baik, baik pada diri saya sendiri maupun pada orang lain. Dengan hal-hal sederhana itu kita diajak untuk mencintai bahwa kita itu pribadi yang bermartabat. Orang lain pun pribadi yang bermartabat. Semua diciptakan oleh Tuhan. Semua mempunyai hak untuk dicintai juga. Dan kita pun juga menjadi pribadi punya hak untuk mencintai itu juga. Maka dengan cara yang sederhana tadilah, bangun melalui keluarga dengan kata-kata sederhana tadi. Tolong, maaf, terima kasih. Kita diajak untuk damai dengan diri kita, damai dengan keluarga kita, melihat sisi-sisi positif orang lain, jangan hanya yang negatif. Karena kalau kita melihat yang negatif saja terlalu banyak, dan hidup kita itu terlalu berharga kalau hanya dilihat negatifnya. Maka dalam hal ini saudara-saudari terkasih, mari kita semakin menyadari bahwa adanya kita, keberadaan kita ini tidak akan pernah sendiri, selalu ada bersama dengan orang lain. Dan kita pun berjalan bersama menuju Tuhan. Dan perjalanan itu panjang. Maka kalau mau berjalan cepat, jalanlah sendiri. Tetapi kalau mau berjalan jauh, mari kita berjalan bersama dengan sesama kita. Kita sungguh sadari bahwa setiap pribadi, setiap orang di sekitar kita berhak mencintai dan juga dicintai. Tuhan memberkati kita.